Pertanyaannya bro ya, kenapa kok orang Indonesia itu banyak banget kerja di luar negeri dan laku banget sebagai engineer gitu di luar negeri gitu. Nah, gua coba mau gue bahas dulu sebagai One, two, three. ya, gue mau car vlog lagi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue baru pulang dari sholat Jumat bro. Sekarang kita mau bahas mengenai engineer-engineer yang ada di luar negeri bro, atau di Amerika. Nah, kenapa engineer-engineer Indonesia itu laku banget di luar negeri kayak di Amerika. Kemarin gue mau bahas juga mengenai video gue kemarin bro. Kemarin gue ada bahas video mengenai orang Indonesia yang kerja di Google. Nah, lu itu tau nggak, lu baru lihat tuh wawancara gua satu orang Google doang, orang Indonesia yang kerja di Google. Nah itu luar biasa hebat bro, itu si Mas Bram itu ya. Nah, engineer Indonesia itu sebenarnya banyak banget bro. Lu mau tahu orang Indonesia yang kerja di engineer ya, misalnya kayak software kayak gitu tuh banyak banget di Google, banyak, apalagi di telecommunication itu kayak tempat gua gini. Banyak banget orang Indonesia bro. Yang di tempat gua aja tuh ada satu orang kerja orang Indonesia. Terus juga banyak lah, nyebar lah sampai kita buat itu grup engineer telco yang ada di Amerika sini gitu. Dan di luar negeri lagi lebih banyak lagi bro. Nah, pertanyaannya bro ya, kenapa kok orang Indonesia itu banyak banget kerja di luar negeri dan laku banget sebagai engineer gitu di luar negeri gitu. Nah, gua coba mau gue bahas dulu sebagai salah satunya dari work ethicnya orang Indonesia nih, work ethicnya Indonesia. Nah, di Indonesia itu orang Indonesia itu terkenal ya bro ya, di Indonesia juga mau di luar negeri juga orang Indonesia itu terkenal orang yang sedikit komplain, banyak bekerja, ya sedikit bicara gitu. Jadi orang Indonesia itu pasukan yeser lah. Kalau dikasih kerjaan apa aja, orang Indonesia pasti dia itu bakalan coba ngerjainnya itu ya tiba-tiba tuh ekspektasi itu bagus gitu. Itu ya pokoknya orang Indonesia itu stereotipnya orang yang supel, terus orang yang kerja giat gitu. Jadi gua rasa ya ini work ethic ini datangnya juga dari Indonesia sih sebenarnya. Kalau orang Indonesia gitu ya kan tahu lah, kita yang dibiasakan tuh budayanya tuh budaya ramah tamah, terus kita juga biasa kerja keras juga di Indonesia. Nah, mungkin ya bro ya, kalau gua lihat ya faktornya tuh di Indonesia itu kan udah terlampau banyak lah gitu ya, engineer terlampau banyak, terus juga kerjanya itu juga terlampau hektik bro di Indonesia bro. Jadi persaingan itu makin ketat. Jadi orang itu coba bersaing itu dengan cara bagaimana dia kerja itu sekeras-kerasnya, dan banyak lah engineer-engineer yang hebat lah di Indonesia lah. Cuman kekurangannya di Indonesia itu sedikit lapangan kerja gitu. Jadi sehingga engineer-engineer Indonesia itu pada pergi ke luar negeri, terus juga pada cari kerja ke luar negeri gitu. Nah, kemarin kan gue udah interview Mas Bram. Interviewnya itu ya gue rasa benar-benar menginspirasi lah bro ya, itu engineer Google. Nah, yang lu perlu tahu bro ya, engineer Google itu orang Indonesia bukan dia doang bro, masih banyak lagi orang Indonesia. Jadi kemarin kan gue kebetulan IT Festival tuh ketemu sama Mas Bram kan di sana kan. Sebenarnya di sana aja sendiri tuh ada 2 orang lagi engineer Google bro. Sebenarnya satunya itu si istrinya Mas Bram langsung, dan satunya lagi ada lagi orang Indonesia satu lagi. Nah, jadi orang Indonesia itu gimana ya kalau gue bilang ya, jadi lu kalau sebagai engineer kalau di Indonesia, jadi yang nggak usah berkecil hati bro. Jadi lu banyak banget kesempatan lu untuk kerja ke luar negeri gitu. Dan orang Indonesia itu rata-rata jiwa kompetitifnya itu tinggi gitu menurut gue ya. Jiwa kompetitifnya tinggi. Terus juga kemarin kan udah wawancara itu dia bilang dia itu masuk Google gara-gara apa? Gara-gara dia itu ikutan
kompetisi dari programming gitu. Lu coba pikir lagi bro, orang ikut kompetisi programming itu bukan orang yang sembarangan sebenarnya, apalagi dia dapat peringkat yang tinggi gitu. Dia peringkatnya itu sampainya katanya sampai masuk semifinal. Nah itu nggak sembarangan bro. Artinya si perusahaan itu udah ngelihat nih orang punya jiwa kompetitif, terus juga nih orang dia mau gitu, mau mencoba gitu, mencoba tantangan, terus juga yang pasti lo orangnya pinter luar biasa lah pasti bro ya. Nah jadi sebenarnya juga ya si bro juga nggak perlu terlampau pinter-pinter banget. Kalau pinter sih bagus banget sih bro ya. Yang pasti si bro itu butuhnya itu informasi gitu sebenarnya untuk pergi kerja ke luar negeri gitu. Nah itu faktor kedua lagi bro ya, kenapa orang Indonesia banyak yang kerja ke luar negeri. Nah ini menurut gua nih bro ya, karena orang Indonesia itu, karena di luar negeri itu bro sebenarnya memang lagi dibutuhin gitu orang-orang yang teknikal, yang kerja lah gitu. Jadi gue ngeliat nih itu yang sebagai engineer-nya bro ya, bukan pekerja-pekerja yang lain dulu. Nah sebenarnya di luar negeri itu banyak pekerja-pekerjaan yang profesional itu yang butuh banget gitu. Jadi high demand gitu sebenarnya di luar negeri itu, apalagi kalau lo itu menguasai teknologi yang teknologinya itu jarang orang kuasai gitu. Nah orang Indonesia itu kelebihannya itu mau mencoba terus juga nothing tulus gitu. Kalau menurut gue ya, nothing tulusnya gimana bro? Jadi udah engineer kita itu satu orangnya itu supel kerja keras, terus kita itu ini gitu nothing tulus. Karena nothing tulusnya apa? Di Indonesia sendiri kita kan udah susah gitu cari kerja gitu kan. Jadi mau coba sesuatu yang baru, coba teknologi baru itu ya gampang banget gitu kalau menurut gue ya, orang Indonesia gitu. Nah gue ada video juga gue bakalan udah gue rilis lah sebenarnya nih. Jadi orang Indonesia itu dari kelebihan gitu ada juga kekurangannya sebenarnya. Kenapa orang Indonesia itu di Amerika gitu ya, mungkin ya kalau menurut gua ya itu stuck di level engineer. Jadi orang Indonesia yang kayak level manajemen atau yang di level ya mungkin technical ya jago banget loh. Kalau di level manajemen kayak ya jadi kayak CEO, kayak jadi manajer dan segala macem itu agak jarang bro kalau orang Indonesia yang gue perhatiin ya. Karena apa? Lo kalau lihat Indonesia yang jago di luar negeri lu pasti rata-rata tuh bagian teknikal rata-rata kalau misalnya di engineering ya. Kalau di manajemen itu agak jarang sih menurut gua. Nah, yang gua punya nih opini gua pribadi bro, yang menurut gua itu gara-gara orang Indonesia itu agak susah mengeluarkan pendapat bro. Itu udah kayak apa ya, kayak suratan takdir dari orang Indonesia gitu, tinggal di Indonesia gitu. Karena di Indonesia kan juga kita itu dibiasakan kayak bagaimana kita mendengarkan, kita itu bersikap diam, duduk manis, itu udah biasa gitu. Cuman untuk kita tuh mengeluarkan pendapat, jadi itu terkesan orang Indonesia itu cocok banget buat engineer. Jadi engineer tuh kan nggak mesti aktif banget tuh kalau ngomong gitu kan. Ya kalau aktif banget ngomong sih bagus sih, kayak kita itu bisa mengeluarkan pendapat, bisa segala macam. Nah cuman kekurangan kita itu agak kurang bisa mengeluarkan pendapat bro. Jadi mungkin ini ya menurut gua dari masalah ya sekolah kita juga sih bro. Kita diajarin dari sejak kecil gitu gimana caranya itu kita itu cuma dapetin nilai yang bagus, terus kita juga jiwa leadership kita tuh kurang dibangun gitu. Jadi orang Indonesia gitu ya gitu teknikalnya bagus, cuman ya untuk mengeluarkan pendapat gitu ya agak kurang lah menurut gua ya. Sehingga bro ya, kalau di perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan apa gitu, nah itu yang level-level manajemen, level-level sampai ke atas CEO segala macem, nah gitu tuh yang maju itu ya orang Amerika bro. Jadi orang Amerika, nah orang bule-bulenya gitu, yang atau orang dari negara lain gitu, karena mereka itu ya
jiwa leadershipnya lebih tinggi, terus juga ya jiwa kalau misalnya melakukan presentasi lebih bagus, ya terus dia people skillnya lebih bagus. Nah itulah menurut gua bro. Nah tapi ini prospek jadi teman-teman nih yang engineer yang mau kerja ke luar negeri, mau kemana gitu ya, jadi besar banget peluangnya bro kerja ke luar negeri ini. Nah terus satu lagi bro, kenapa orang India itu banyak banget ke luar negeri dibandingin orang Indonesia? Padahal kan kalau dibilang ya Indonesia juga dibilang negara yang jumlah penduduknya itu besar gitu. Kenapa kok India tuh banyak banget ke luar negeri bro? Karena apa bro? Karena mereka itu ngebuat, which is good bro ya, ini bukannya negatif nih, jangan lihat dari sisi negatifnya. Karena mereka itu coba membangun koneksi, membangun jaringan, bangun jaringan. Jadi kalau misalnya udah ada ke-hire nih, ada manajer ke-hire ataupun engineer ke-hire, nah itu dia itu coba rekomendasiin orang Indonesia juga, jadi sehingga orang India juga, jadi sehingga jaringan dia kebangun bro. Makin kesininya, jadi makin mereka tuh kayak buat dinasti gitu, which is good bro sebenarnya bro. Jadi lu menyejahterakan negara lu sendiri gitu. Nah kalau orang Indonesia itu masih banyakan stucknya di level manajemen, level engineer. Jadi sehingga kalau level manager segala macam gitu ya agak kurang bisa gitu nge-hire orang lain. Jadi sehingga kita itu kayak bermain itu di level-level engineer aja gitu. Jadi ya kurang banyak lah orang Indonesia yang engineer kalau misalnya dibandingin sama orang India gitu. Jadi ya kalau gue saranin bro ya, kalau lu seandainya udah punya kesempatan kerja ke luar negeri ataupun lu itu sudah jadi manajer bro, cobalah bangun jaringan lu itu, sejahterakan lah kawan-kawan kita juga yang orang Indonesia juga gitu. Jadi kita itu di luar negeri itu semakin kuat gitu. Nah itu menurut gua bro. Oke, gua mau cerita dulu bro. Ini sekarang gua lagi naik mobil di daerahnya Concord nih sekarang. Sekarang udah jam 2:30 sekarang, 2:30 siang hari Jumat nih sekarang bro. Jadi gua mau pulang menuju dari masjid, mau menuju pulang ke rumah ini bro sekarang bro. Jadi yang gua tahu bro ya, ini di Amerika gini nih banyak banget orang Indonesia, engineer itu banget yang hebatnya gitu di sini. Ada temen gua yang orang kerja di bagian networking, banyak di sini networking udah jago banget. Networking di bagian, kalau lo tahu engineer Cisco atau engineer Juniper yang ada di Amerika tuh orang yang udah levelnya dia dewa banget bro. Ada temen gue juga yang kerja di bagian General Electric. Lu kalau kerja di General Electric itu bro, itu udah kayak hebat juga, udah kayak Google juga hebatnya itu. Jadi banyak banget di sini orang-orang yang pinter-pinter gitu, yang dan juga bukan hanya yang pinter-pinter aja yang punya dapat kesempatan sih sebenarnya. Orang pinter banyak banget bro di Indonesia bro. Jadi gua alhamdulillah banget ya bisa tukar pikiran lah sama orang-orang itu semua gitu. Alhamdulillahnya. Terus banyak juga teman-teman di sini yang kerja di Silicon Valley. Terus banyak juga yang ada juga yang kerja di bank, ada juga yang kerja, wah pokoknya rata-rata nih orang yang kerja, teman-teman gua yang di San Francisco sini kebanyakan sih orang-orang yang kerja di bagian teknologi sih sebenarnya di sini. Nah, dan dari yang udah gue telaah gitu, semuanya itu satu yang gue telaah nih, semuanya rata-rata orang-orangnya itu bro ya, gue tahu kenapa bro, orangnya itu sama semua patternnya. Rata-rata orangnya itu ramah dan orangnya itu soleh-soleh bro. Gue nggak tahu kenapa kok bisa patternnya itu, ataupun gara-gara gue ketemunya itu di pengajian atau enggak. Cuman memang kebanyakan yang orang kerja-kerja di Silicon Valley itu dia punya jiwa spiritual itu tinggi gitu.
spiritualnya tinggi, terus jiwa, walaupun nggak semuanya itu yang ya bisa ngomong atau ekstrovert gitu, introvert juga banyak juga sih, tapi mereka itu rata-rata bisa bergaul dan rata-rata tuh orangnya soleh bro, rata-rata bro, orang yang di sini gitu ya. Jadi yang gue dapetin pattern kayak gitu bro, orang Indonesia di sini orangnya soleh, terus orangnya bisa bergaul lah, supel lah kayak gitu. Terus orangnya itu rata-rata punya pikirannya positif lah. Itu yang rata-rata yang gue ketemuin di sini. Jadi yang lu kalau ketemu orang yang ngobrol, tiba-tiba ngobrolinnya itu yang berbentuk yang negatif, terus yang ya yang ngomongin orang segala macam, itu gue yang ketemu gue nih di Amerika gini ya nggak ada bro. Gue bilang bisa jadi ya sangat jarang sekali gitu. Nah itu yang gue pelajari, orang-orang engineer yang ada di Amerika dan ya mungkin yang ada di dunia, yang ada di mana aja bro. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kalau gua bisa ngomong nih, ngasih saran nih bro ya, lu kalau jadi engineer gitu atau lu sebagai profesional gitu, professional worker gitu, karena gua teman-teman yang bagian unskill atau yang informal gitu, gua agak kurang informasi bro, gue minta maaf bro. Tapi banyak juga kesempatan buat teman-teman semua itu yang informal atau non skill itu ke Amerika, banyak juga. Mau ke luar negeri, mau ke negara-negara lain banyak juga sebenarnya. Cuman khusus nih teman-teman yang bagian engineering, lo itu potensi lo itu besar banget potensi lo itu, dan jangan sia-siain potensi lo bro, karena kesempatan lu kerja ke luar negeri itu masih terbuka lebar, lapang lah lu kerja ke luar negeri itu. Jadi asah terus bro, jangan lu itu berhenti belajar, dan buka dulu koneksi lu terus. Cari teman sebaik-baiknya, makin lu sharing, caring, makin lu banyak temen, terus lu bakalan ya banyak lah ini lu kesempatan lu. Sekarang gua udah nyampe di tempat gua. Dan itu aja vlog gue bro. Makasih semuanya udah dengerin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.